Bab 241 Nasihat Wang Juefeng. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Di masa lalu, karena dia mengetahui beberapa gerakan, Zhao Xingcheng akan mengumpulkan sekelompok remaja huligan untuk menindas orang lain di daerah kumuh. Dia menikmati keadaan di mana orang lain takut padanya dan dia pikir itulah seharusnya menjadi orang kuat. Namun, selama kurun waktu ini, ketika dia membersihkan hatinya dari dosa dan melihat rasa hormat dan syukur dari lubuk hati mereka yang terdalam, dia merasakan betapa naifnya dia dulu. Ding Hao menepuk bahu Zhao Xingcheng dan berkata, "Ayo terus lakukan." Waktu berlalu dengan lambat, butuh waktu sekitar 2 jam untuk memeriksa kemajuan budidaya anak-anak. Ding Hao memberi arahan satu persatu dan mengajak anak-anak berlatih. Segera, tawa terdengar di mana-mana, dan seluruh daerah kumuh menjadi penuh vitalitas. Tidak seperti periode waktu ini, semua orang merasakan tempat harapan dan tidak lagi mati. Matahari telah terbenam, di pilar-pilar besar di sekitar arena latihan terdapat obor yang menyala-nyala, mengeluarkan suara berderak, yang menyala di mana-mana di seluruh lapangan latihan. Setelah mengajar anak-anak, Ding Hao berpikir sejenak dan memanggil Zhao Xingcheng ke sisinya, berkata, "Xingcheng, saya mungkin harus meninggalkan sekte pencari ilmu pedang untuk jangka waktu tertentu dalam beberapa hari. Segala sesuatu di sini bergantung pada Anda. Kami keduanya berasal dari sini. Sebagai murid nominal dari sekte pencari ilmu pedang, saya yakin Anda dapat merawat anak-anak ini dengan baik." "Saya lega memiliki Anda." Zhao Xingcheng terkejut dan bertanya, "Saudara Ding, apakah kamu meninggalkan sekte?" Ding Hao mengangguk dan menjawab, "Ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan." Tapi, Zhao Xingcheng sangat terkejut dan berkata, 4 hari kemudian, kompetisi 5 akademi kedua akan diadakan. Apakah kamu tidak ikut serta? Selain itu, sejauh yang saya tahu, sekte kami umumnya tidak mengizinkan terdaftar murid-muridnya untuk pergi keluar dengan santai." Ding Hao tersenyum dan berkata, "Sekarang kompetisi 5 akademi tidak berarti bagi saya." Zhao Xingcheng memikirkan kata-katanya dan tiba-tiba mengerti. Di 5 akademi, hanya sedikit orang seperti Ding Hao yang memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini. Jika orang lain berkata seperti itu, orang akan menertawakannya. Setelah beberapa saat, Ding Hao melanjutkan, "Ketika saya pergi, jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat mencari Wang Xiaoqi dan Fang Tianyi dari Akademi Kaos Hijau Timur, atau Wang Juefeng atau Simen Qiansui." Zhao Xingcheng mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Saudara Ding, Anda memegang kata-kata saya. Saya akan menjaga tempat ini dengan baik." Dia tidak punya alasan untuk tidak bersemangat. Komitmen hari ini berarti dia akhirnya memasuki lingkaran Ding Hao dan mendapatkan persetujuan dari Ding Hao. Meskipun dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna, bagi Zhao Xingcheng, mendapatkan persahabatan Ding Hao adalah suatu kebanggaan dan kemuliaan. Melihatnya, Ding Hao tersenyum dan berkata, "Tentu saja, jangan mengesampingkan latihanmu sendiri. Saya pikir tidak ada yang akan datang ke sini untuk membuat masalah." 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Ding Hao diam-diam telah membuat rencana dan persiapan dengan menghabiskan poin kontribusinya untuk menukar banyak barang dan kemudian memberitahu teman dekatnya seperti Wang Xiaoqi, Zhang Fan, Fang Tianyi, Li Chanyang, Xiao Chengxuan, dan Li Yiruo apa yang dia lakukan, dan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian dia hendak melakukan perjalanan. Dia awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Xie Jiyu. Namun, gadis keturunan darah itu masih berada pada saat kritis untuk kekuatan darah. Di tubuhnya, sekte sangat mementingkan para murid darah dan telah mengirim para tetua untuk melindunginya dan menolak semua kunjungan. Ding Hao telah berada di sana 2 atau 3 kali, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya, jadi dia harus menyerah. Hari ini, Ding Hao akhirnya menemukan Wang Juefeng, pria berperut hitam dan guru yang bertanggung jawab, dan mengajukan permintaannya untuk tes uji coba gratis menuruni gunung. Tes uji coba gratis. Wang Juefeng sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, dia tidak meremehkan Ding Hao tetapi mengerutkan kening dan berkata, "Tampaknya perjanjian 3 tahun dengan Mu Tianyang telah memberikan banyak tekanan pada Anda. Memang benar bahwa kekuatan seniman bela diri akan meningkat pesat dengan cepat, pergi ke hutan belantara untuk tes uji coba gratis dan mengalami rangsangan antara hidup dan mati, tetapi tingkat kematiannya juga cukup tinggi. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu saat ini,
Saya sarankan kamu mempertimbangkan untuk keluar untuk uji coba setelah mencapai alam prajurit bela diri, yang merupakan langkah bijak. Ding Hao tersenyum dan bertepuk tangan ringan. Ledakan, tak jauh dari situ, sebuah batu besar pecah menjadi debu. Mata Wang Juefeng berkobar-kobar. Dia terus memperhatikan Ding Hao sejenak, dan kemudian tiba-tiba senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata, "Anak baik, meskipun kamu hanya berada di alam murid bela diri dengan 7 lubang, seranganmu sama kuatnya dengan prajurit bela diri dengan lubang 1. Kamu benar-benar monster yang luar biasa. Nah, karena kamu bisa melakukannya ini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Lebih baik pergi keluar dan melihat dunia. Kamu tidak bisa melatih pelaut sungguhan di rumah kaca. Sudah waktunya bagimu pergi ke hutan belantara untuk mendapatkan pengalaman yang baik." Ding Hao membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Guru Wang. Kenapa berterima kasih padaku?" Pria kulit hitam bagian perut itu menyentuh janggut di dagunya dan berkata, "Sebaiknya kamu berdoa agar kamu bisa kembali hidup-hidup." "Sial, begitu kamu pergi, peringkat Akademi Kaos Hijau Timur kita pasti akan turun. Aku sangat kesal saat memikirkan hal ini." Ding Hao hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. "Yah, kamu telah menyebabkan banyak masalah sebelumnya. Jika orang tahu bahwa kamu pergi keluar untuk berlatih, mereka mungkin akan bersekongkol melawanmu secara diam-diam." Guru berjanggut itu menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan berkata, "Baiklah, jangan ganggu orang lain. Turun saja gunung dengan tenang. Saya akan mengumumkan kepada publik bahwa kamu akan berlatih dan menutup pintu bagi orang luar, yang mana akan kurangi bahaya dan masalahmu." Ding Hao berkata sambil tersenyum, "Saya sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Karena Anda sangat bersedia membantu saya, maka saya harus berterima kasih." "Dasar bocah nakal, kamu mengharapkan ini." Pria berperut hitam itu merasa kesal. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan 3 lempengan batu seukuran telapak tangan, menyerahkannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Ketiga lempengan batu safir ini adalah senjata magis tambahan 6 tingkat, yang masing-masing berisi pukulan penuh kekuatan saya. Namun, semuanya adalah barang habis pakai. Anda dapat menyimpannya dan mungkin itu akan menyelamatkan hidup Anda di saat kritis." Ding Hao mengambil piring-piring itu dan melihatnya dengan cermat. Pelat safir berbentuk P itu seperti UFO yang telah menyusut berkali-kali. Di permukaannya tertulis prasasti rumit dengan ketebalan dan panjang berbeda. Seperti bintang di seluruh langit, prasasti itu padat dan banyak, yang berisi kekuatan dahsyat yang sangat tak terlihat. Ding Hao cukup berterima kasih. Meskipun pria berperut hitam ini sering meremehkan murid-muridnya dengan ekspresi yang menyebalkan, dia memperlakukan semua orang dengan baik, terutama Ding Hao. Dia selalu baik pada Ding Hao. Hari ini dia memberi Ding Hao hadiah yang sangat berharga. "Terima kasih, Guru Wang." Ding Hao membungkuk dengan jujur. "Ini akan menjadi ucapan terima kasih terbaik bagiku jika kamu bisa kembali hidup-hidup." Wang Juefeng menghela nafas. Untuk beberapa saat, dia kemudian menambahkan, "Baiklah, saya akan mengajarimu kitab suci pencarian pedang Taixuan tingkat berikutnya. Kamu bisa mempraktikkannya sendiri di hutan belantara. Selama metode pengembangan mental dasar, kitab suci pencarian pedang Taixuan adalah metode budidaya tingkat atas peringkat manusia. Sangat cocok untuk murid bela diri dan prajurit bela diri. Anda masih dapat menggunakan metode ini untuk melatih meridian kedua, yang kecil tangan. Setelah Anda membuka yin kecil tangan dan yang kecil tangan secara menyeluruh, dan telah melatih semua 18 titik akupuntur, sekte akan mempersiapkan Anda dengan keterampilan yang lebih baik." Menurut tradisi Kota Damai, 4 gerbang utama di sekitar Kota Damai akan ditutup sepenuhnya saat matahari terbenam setiap hari untuk mencegah invasi roh jahat dan binatang buas. Hari sudah hampir siang, kepingan salju besar berjatuhan, matahari terbenam berwarna merah darah, dan awan merah mempesona melayang di langit. Para prajurit yang menjaga gerbang barat daya mulai menutup gerbang tersebut. Gerbang besi setinggi 100 meter itu perlahan-lahan menutup karena aksi mekanisme penutupan, mengeluarkan semburan suara yang keras seperti rengekan binatang buas. Ketika gerbang besi ditutup seluruhnya, di belakang gerbang tersebut, sebuah baut besar seberat 250.000 kg perlahan-lahan akan dipasang dan kemudian seluruh kota tidak akan bisa dihancurkan. "Hei, lihat, di sana," kata seorang tentara yang terkejut sambil menunjuk ke kejauhan. Dia menemukan sesuatu di sana. Saat laki-laki lain menoleh, mereka melihat, di kejauhan,
antrian panjang salju bergulung dengan cepat, seperti anak panah yang terbang. Segera, ia menempuh jarak beberapa mil dan mendekati mereka. Sangat cepat. Apakah itu monster? Kata seorang prajurit dengan gugup. Tidak, itu seorang ksatria. Wajah sang kapten penuh dengan keterkejutan. Ini sangat cepat. Tiba-tiba masa merasakan angin kencang bertiup disertai suara kuda yang meringkik. Seorang ksatria muda telah mendekati mereka. Pemuda itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dengan wajah seperti batu giok dan alis panjang yang lancip. Matanya cerah dan dia ramping dan heroik. Tubuhnya mengirimkan kekuatan wajah dan semangat kepahlawanan. Di bahunya ada Scottish Fold putih yang sangat lucu yang sepertinya sedang tidur. Itu seperti bola salju. Kuda putih yang ditunggangi pemuda itu tingginya sekitar 2,5 meter, dengan gigi seperti pedang dan otot keras yang ditutupi bulu kuda putih. Itu seperti batu giok putih halus yang diukir oleh seorang ahli seni. Kuda itu penuh dengan kekuatan ledakan. Ada sehelai bulu kuda merah di dahinya, yang memberinya momentum seperti singa liar atau naga liar. Itu adalah kuda ilahi yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah binatang spiritual dari langit. Pria yang tampan, pedang yang sangat indah, kuda yang sangat indah dengan momentum naga. Kepala tentara ditempatkan di gerbang sepanjang tahun dan telah melihat banyak orang berbakat datang dan pergi, tapi dia belum pernah melihat pemuda tampan seperti itu. Prajurit lainnya sangat terkejut. Satu-satunya pemikiran yang mereka miliki adalah bahwa anak muda itu benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Mungkin dia adalah murid inti dari sekte besar dan dia ada di sini untuk ujian percobaan. Kakak-kakak, maaf atas keterlambatan ini, tapi saya sudah bepergian selama berhari-hari. Apakah akan lebih mudah jika saya mengizinkan saya memasuki kota? Pemuda itu tampak baik hati dan tersenyum lembut. Haha, tidak apa-apa. Gerbangnya belum benar-benar ditutup. Sobat, kamu bisa masuk ke kota. Tolong. Kapten kecil prajurit itu tertawa dan memerintahkan orang-orang untuk menyingkir. Pemuda itu memberi hormat dengan tangan terlipat dan berkendara ke kota dan menghilang ke jalanan di kejauhan. Apakah pemuda ini seorang jenius dari sekte pencari ilmu pedang? Dia pasti berasal dari sekte besar. Terlepas dari apapun, kuda yang ditungganginya pastilah kuda dewa legendaris. Binatang singa naga dari Provinsi Salju, yang menduduki peringkat 3 teratas dalam daftar tunggangan dewa di seluruh salju negara. Nilainya puluhan ribu emas. Kita tidak mampu membeli kuda seperti itu seumur hidup. Haha, saya, Wang Wu, telah menjaga kota selama 6 tahun, dan saya telah melihat banyak pria dan wanita dari keluarga bangsawan dan sekte. Mereka semua sombong dan bangga. Mereka mengira mereka romantis dan anggun. Namun, dibandingkan bagi anak laki-laki ksatria tadi, mereka seperti katak di bumi bagi naga di langit. Ya, dia sangat rendah hati dan sopan kepada kami prajurit junior, yang sangat jarang terjadi. Dia benar-benar pahlawan muda. Sekelompok tentara mengagumi pengalaman hari ini dan membicarakannya berulang kali. Kemunculan pria yang menunggang kuda itu mungkin akan selalu dikenang di benak mereka dan dibicarakan berulang kali di waktu senggang. Pemuda yang memasuki kota itu adalah Ding Hao. Setelah berlari kencang, dia akhirnya sampai di kota damai sebelum matahari terbenam, di mana dia bisa menemukan hotel untuk bermalam. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao datang ke pemukiman manusia. Dia menunggang kuda dan dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Jalan utama pusat kota itu dilapisi dengan batu biru. Itu sangat datar dan lebarnya lebih dari 20 meter. Itu cukup lebar bahkan untuk 10 gerbong yang berjalan berdampingan. Setiap 500 meter, ada perempatan yang membagi seluruh kota menjadi kota-kota seperti papan catur. Lalu lintas sangat nyaman. Seperti yang bisa Anda bayangkan, begitu terjadi perang iblis, jalan lebar seperti itu memungkinkan kota damai mengirim sejumlah besar pejuang dan tenaga ke tembok kota dalam waktu singkat, dan pasti tidak akan ada kemacetan. Umat manusia telah bertahan dalam peperangan selama ribuan tahun, jadi pertimbangan pertama ketika mereka membangun kota ini adalah membuat arsitektur kota senyaman mungkin. Matahari telah terbenam sepenuhnya, dan malam mulai menutupi bumi. Namun, tidak banyak pejalan kaki di jalan tersebut. Lentera telah digantung satu demi satu di paviliun di kedua sisi. Dari kejauhan, mereka tampak seperti bintang yang mempesona di langit. Lampu kuning berputar-putar dalam kegelapan. Kepingan salju menari di malam hari. Pemandangan yang sangat indah. Beberapa pedagang masih berteriak-teriak di pinggir jalan sebelum menutup usahanya, berharap mendapat untung lagi sebelum pulang.
Ada petarung yang kembali dari petualangan, mengakhiri hari dengan bahaya yang mengkhawatirkan. Mereka kembali dari hutan belantara, atau berjalan terburu-buru, atau menikmati pesta pora dengan anggur, atau berdiskusi berpasangan dan bertiga demi mendapatkan kebutuhan hidup. Segala macam orang datang dan pergi di jalanan, penuh dengan kebisingan. Jika kehidupan di sekte pencari ilmu pedang sederhana dan acuh tak acuh, maka kehidupan di kota damai kaya dan penuh warna, lebih dekat dengan kehidupan orang biasa dan lebih manusiawi. Saat ia berjalan, jalanan di depan akhirnya mulai menyempit, dan semakin banyak pejalan kaki di jalan tersebut, dengan lampu menyala-nyala dan teriakan menjajakan tak henti-hentinya. Ini seharusnya menjadi pasar malam di kota damai. Ding Hao turun dari kudanya, memimpin binatang singa naga dari Provinsi Salju, maju perlahan, dan tidak terburu-buru mencari hotel untuk menginap. Sangat tidak mudah untuk keluar sekali, dan masih banyak waktu, jadi dia ingin mendapatkan pengalaman yang baik tentang pemukiman suku manusia di tanah tanpa batas. Sepanjang perjalanan, Ding Hao melihat berbagai macam kios, patung tanah liat, peniup gula, penghibur, pemain akrobat, pencaksilat, penjajah yang menjual segala jenis hewan dan hewan peliharaan pintar, serta kios mie, kedai teh, toko pakaian, toko senjata, toko baju besi, toko makanan ringan. Aroma kental memenuhi udara di pasar malam, dan suara-suara menggelegak. Setelah menanyakan beberapa patah kata kepada orang yang lewat dengan santai, Ding Hao menyadari bahwa dia sangat beruntung bisa mengikuti pasar malam yang kebetulan diadakan setiap 6 hari di kota damai malam ini. Itu sebabnya tempat ini sangat sibuk dan berisik. Dia melihat sisi paling makmur di sini. Ding Hao merasa sedang berjalan melalui adegan drama kostum kuno di kehidupan sebelumnya dan tiba-tiba dia mendapat ilusi perjalanan waktu dan ruang. Berjalan di tengah kerumunan, temperamen Ding Hao yang berdebu dan kuda putih dewa menarik banyak perhatian. Tetua, tolong ambilkan semangkuk mie. Ding Hao memilih tempat makanan ringan yang sedikit lebih bersih, mengikat binatang singa naga dari Provinsi Salju ke tiang kuda, dan menyapa bosnya. Pemilik warung tersebut adalah sepasang pasangan lansia berambut putih berusia sekitar 60 tahun. Punggung lelaki tua itu agak bungkuk, namun ia sehat dan hangat, pipinya kemerahan, menyapa tamu, dan perempuan tua itu memasak mie dengan cepat. Keduanya berpakaian sederhana, dan mereka jelas tidak kaya, tapi mereka terlihat sangat puas. Lelaki tua itu membantu perempuan tua itu menyeka keringat dari waktu ke waktu, yang membuat orang iri. Kios itu dipenuhi aroma yang kental, dan ada banyak tamu. Bersamaan dengan keharumannya, Ding Hao menemukan kios ini. Baiklah anak muda, miemu sudah datang, kata lelaki tua itu dengan nada panjang. Dia kemudian meletakkan semangkuk mie dengan warna, bau, dan rasa yang bagus di depan Ding Hao. Panas sekali. Di hari musim dingin yang bersalju, hal itu langsung memberikan semacam kehangatan bagi orang-orang. Aroma mie menggugah selera Ding Hao. Hidungnya bergerak-gerak. Saat hendak makan, tiba-tiba terdengar suara air liur menelan. Dia berbalik dan melihat seorang anak berpakaian compang camping, berdiri di samping kios. Mata anak itu yang gelap dan bulat besar terbuka lebar. Anak muda itu dengan iri menatap semangkuk mie di depan Ding Hao. Anak itu kurus kering, jelas-jelas kurang gizi, memakai pakaian yang sudah diperbaiki berkali-kali. Ada begitu banyak tambalan pada pakaian itu sehingga sulit untuk mengenali seperti apa aslinya. Anak muda ini berlumuran lumpur dan tangannya membiru karena kedinginan. Dia tampak sangat miskin. Dia jelas lapar untuk waktu yang lama dan terlihat sedikit linglung. Ada 5 atau 6 orang dewasa berdiri di samping anak itu. Mereka semua kekurangan gizi, pucat dan kurus, berpakaian compang camping, dan tidak selaras dengan suasana bising di pasar malam. Mereka semua tampak malu dan malu. Mungkin mereka datang karena bau mie dan mau tidak mau menelan ludah. Ayah, aku lapar, bisik anak itu. Suaranya renyah dan merdu seperti suara burung oriole. Anak tersebut sebenarnya perempuan, namun tidak terawat dan terlihat seperti laki-laki karena kekurangan gizi dan displasia. Pria yang dipanggil ayah adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia awal 30-an. Tingginya sekitar 1,8 meter tetapi kurus. Bibirnya membiru. Mungkin dia terlalu lapar, tubuhnya sedikit bergetar. Ketika dia mendengar kata-kata putrinya, dia tampak malu dan melihat ke dalam pelukannya sendiri lalu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia menyentuh dahi gadis kecil itu dan berkata, "Suer, tolong bersabarlah lebih lama lagi,
dan ayah akan membantumu menemukan sesuatu untuk dimakan. Sambil dia berkata, dia juga melihat sekeliling. Ketika dia melihat ada sisa makanan, dia akan mengerahkan keberaniannya untuk meminta beberapa, tetapi setiap kali orang-orang memerintahkan pengemis ini untuk menjauh. Saat dia berjalan dari kejauhan, beberapa pedagang dengan jijik melambai dan menyuruhnya pergi. Pengemis sialan, mencuri makananku, apakah kamu ingin mati? Seorang pejuang muda kekar berdiri dan berteriak. Dia melambaikan tangannya dan ayah gadis kecil itu terpana. Hanya karena pria parubaya itu ingin menuangkan sedikit sup yang dimakan petarung ini untuk putrinya. Pria parubaya itu jatuh ke tanah dan mengetuk dengan keras. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Teman-teman lainnya dengan cepat mengangkat pria parubaya itu. Mereka marah dan sedih tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Gadis kecil itu bergegas menemui ayahnya dengan panik, dan air mata kristal menetes. Dia menangis, ayah, Suer tidak lapar. Suer tidak lapar sama sekali. Melihat ini, Ding Hao menghela nafas dalam hatinya. Intinya, Land of Infinity adalah dunia yang dingin di bawah hukum rimba yang berlaku. Kemakmuran pasar malam tidak mampu menutupi tragedi kaum lemah. Bullying selalu terjadi di mana-mana. Entah bagaimana, suasana hati Ding Hao yang awalnya baik hancur total oleh adegan ini. Sial, kamu sudah mengambil barang-barangku. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Berhenti dan bayar. Prajurit muda itu sangat agresif dan galak hanya karena hanya tersisa sedikit sup di dasar mangkuk. Dia meminta 10 tael perak dari ayah gadis kecil itu. Saya tidak punya uang pak, saya tidak berani, pria parubaya itu gemetar ketakutan. Kamu tidak punya uang, apa yang ada di tanganmu? Prajurit muda itu tersenyum muram dan meraih lengan pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak menguasai seni bela diri, jadi dia tidak bisa menghindari penangkapan pria itu. Mantel lusuhnya disambar dan dirobek. Beberapa batangan perak diluncurkan. Tidak, tolong, ini adalah uang terakhir yang diberikan penduduk desa kami kepada kami. Kami perlu menggunakannya untuk menyewa pejuang penjaga. Orang-orang parubaya dengan gila-gilaan bergegas, mencoba mengambil kembali uang itu, dan teman-temannya bersikap jahat saat ini, putus asa untuk datang dan mengepung petarung muda di tengah. Haha, Hicks, apakah kamu ingin mengalahkanku bersama-sama? Pemuda itu mencibir dan menepuk meja. Dentang, selusin pria kuat berdiri. Mereka semua adalah pejuang, membawa senjata, ekspresi garang. Nafas mereka sangat kuat. Sekilas, mereka pastilah para pejuang pengembara yang telah membunuh orang. Mereka mencibir dan mengepung 8 pengemis di tengah. Kamu, aku. Kelompok parubaya itu ketakutan dan memohon, Tuan, tolong, perak ini benar-benar uang yang menyelamatkan jiwa. Para pejuang penjaga di desa kami hilang. Kami harus menggunakannya untuk mempekerjakan beberapa pejuang penjaga baru. Tanpa pejuang penjaga, ratusan orang di desa tidak akan bertahan hidup di musim dingin ini. Aku tidak peduli apakah penduduk desamu akan mati atau tidak. Kamu menyentuh makananku, lalu kamu harus membayarnya. Cepat, membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Prajurit muda itu tersenyum muram dan tidak menunjukkan simpati sama sekali. Mata orang-orang malang itu penuh dengan keputusasaan. Ding Hao menghela nafas. Dia tidak bergerak dan hanya melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyembur keluar. Prajurit muda itu hanya merasakan tangannya tiba-tiba terasa ringan. Perak yang dipegangnya terbang keluar dan berubah menjadi untaian pita perak, yang jatuh ke tangan Ding Hao 3 atau 4 meter jauhnya. Jangan terlalu jahat, yang mereka inginkan hanyalah makanan. Kenapa kamu harus membunuh mereka semua? Kata Ding Hao tanpa menoleh. Pada saat yang sama, dia meletakkan perak itu di atas meja di depannya. Dasar sialan, bastard kecil, siapa kamu? Aku Wenxin, Running Thunder Sword. Apakah kamu akan mengganggu ini? Pemuda itu sangat marah dan memberitahukan namanya kepada Ding Hao, yang sepertinya terkenal di tempat ini karena orang-orang di sekitarnya tersentak ketika mendengar nama tersebut. Meong, kucing kecil yang lucu itu terbangun dari mimpinya dan menoleh untuk melihat prajurit muda itu dengan sangat tidak puas. Meong-meong, sekelompok sampah, keluarlah sebelum aku berubah pikiran. Nada suara Ding Hao menjadi kuat dan dia mencibir tanpa menoleh ke belakang. Beraninya kamu memarahiku. Apakah kamu ingin mati? Ayo, potong orang ini. Prajurit muda itu mengamuk. Tindakan Ding Hao sebelumnya yang mengudara membuatnya merasa sedikit terkejut.
Dia melambaikan tangannya sehingga sekelompok prajurit ganas mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Ding Hao dari belakang. Hati-hati, gadis kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanpa menoleh ke belakang, Ding Hao mengayunkan backhand prajurit itu. Wah, lampu merah yang sangat panas, seperti kilat di dunia primordial pada awal penciptaan, melintasi kehampaan. Mencemooh, mencemooh, mencemooh. Serangkaian suara robekan terdengar. Saat berikutnya, prajurit muda dan teman-temannya tampak membeku untuk tetap di tempat mereka berada, menyaksikan senjata patah di tangan mereka seperti jatuh ke dalam gua es dengan rasa dingin di hati. Terlalu buruk, pemuda itu mengayunkan pedangnya ke arah mereka tanpa menoleh ke belakang, memotong semua senjata di tangan 6 atau 7 orang menjadi 2 bagian, yang membuat mereka bahkan terlambat untuk bereaksi. Kekuatan dan keterampilan semacam ini tidak terbayangkan dan jauh melampaui imajinasi mereka. Seorang ahli, tuan yang sangat menakutkan. Semua orang tidak pernah bermimpi bahwa pemuda ini, yang terlihat lembut, cantik dan lemah, ternyata adalah seorang ahli dalam menjaga nasihatnya sendiri. Cahaya pedang merah itu sungguh menakjubkan, dan sangat cepat sehingga udara masih dipenuhi aura panas yang ringan. Jelas itu berisi skill pedang yang luar biasa. Sekelompok ikan ruca keluar. Ding Hao meletakkan pedang panjang bermotif naga di atas meja dan memarahi dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, meskipun mereka disebut ikan ruca, prajurit muda dan rekan-rekannya tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Ketika mereka mendengar omelan Ding Hao, mereka merasa seolah-olah diberi amnesti. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata sopan dan melarikan diri seperti anjing tunawisma. Orang-orang di sekitar bersorak. Berlatih seni bela diri selama 10 tahun adalah untuk menghilangkan ketidakadilan. Apakah ini perasaan ksatria? Haha, kakek, 10 mangkuk mie lagi, aku akan mentraktirnya. Ding Hao tertawa keras, lalu tersenyum kembali dan melambai kepada gadis kecil itu, berkata, adik perempuan, kemarilah, aku akan mentraktirmu sesuatu, oke. Gadis kecil itu linglung. Dia kembali menatap ayahnya, lalu ke Ding Hao yang tersenyum, dan akhirnya muncul selangkah demi selangkah. Mendekati Ding Hao, gadis kecil itu mengangkat kepalanya, dengan matanya yang besar dan gelap sejernih dan murni seperti mata air musim gugur di aliran pegunungan. Kakak laki-laki, Suir dapat melihat bahwa kamu adalah pria yang baik. Haha, gadis yang sangat baik. Kakak laki-laki, pria yang baik, mentraktir mumi. Ayolah, kamu lapar, jadi kamu makan dulu. Ding Hao tersenyum dan memberikan semangkuk mie di depannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak, namun akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan makanan dan memakannya dengan penuh semangat sambil memegang mangkuk besar. Haha, gadis kecil, pelan-pelan, dan jangan tersedak. Ding Hao tiba-tiba menjadi bahagia lagi. Terima kasih untuk bantuannya. Ayah gadis kecil itu datang dengan penuh rasa terima kasih dan membungkuk kepada Ding Hao bersama teman-temannya. Semudah hanya mengangkat satu jari. Saya tidak tahan dengan orang-orang yang kejam dan jahat itu, kata Ding Hao sambil menunjuk mie panas di atas meja, dan berkata, saya pikir kalian semua sudah lapar. Mengapa tidak, apa kau tidak perlu makan dulu, lalu kita bisa bicara lagi nanti. Beraninya kami, kelompok orang ini sedikit malu. Sudahlah, kita dipertemukan karena keberuntungan, kenapa kamu merasa malu? Lagi pula, mie yang disajikan sudah banyak sekali mangkok, dan aku tidak bisa memakannya sendiri. Ayo saudara-saudara, Ding Hao menunjuk ke kursi di sampingnya. Tanpa banyak bicara, dia mengambil semangkuk mie terlebih dahulu dan memakan mie dengan suapan besar. Melihat kemurahan hati Ding Hao, pria parubaya dan orang lain ragu-ragu sejenak, lalu mengucapkan terima kasih kepada Ding Hao, mengambil tempat duduk mereka secara bergantian dan memakan mie dengan tergesa-gesa. Kelompok orang ini seharusnya sangat lapar sehingga dalam waktu singkat mereka akan menghabiskan semangkuk mie seiring angin menggulung awan. Ding Hao tersenyum, meminta pemilik restoran untuk terus menyajikan mie. Kelompok orang ini menghabiskan 38 mangkok mie. Para penonton di sekitar menatap mereka dengan takjub. Sampai semuanya penuh, Ding Hao tersenyum, mendorong perak di depannya ke pria parubaya dan berkata, baru saja saya mendengar bahwa Anda ingin menggunakan perak ini untuk mempekerjakan seorang prajurit untuk melindungi desa Anda. Ya, pria parubaya itu berkata dengan rasa terima kasih, 20 hari yang lalu,
prajurit penjaga desa kami pergi ke pegunungan Western Rock untuk berpartisipasi dalam ekspedisi di reruntuhan kuno yang diselenggarakan oleh 9 sekte. Sayangnya, dia telah pergi selamanya. Kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Sekarang sudah lama turun salju dan musim dingin semakin dekat. Tanpa prajurit penjaga, seluruh desa akan selalu menghadapi bahaya dimakan oleh setan dan binatang buas. Kami harus melakukannya, kumpulkan sejumlah perak lagi dengan harapan bisa menyewa prajurit penjaga untuk melindungi orang-orang di desa selama musim dingin yang panjang ini. Melihat kurang dari 15 tael perak, Ding Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Uang itu terlalu sedikit untuk menyewa seorang prajurit realem prajurit bela diri dengan satu lubang. Namun, ia tidak dapat menyurutkan semangat orang-orang tersebut, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya dan ia berkata, "Siapa nama desamu?" Pria parubaya itu menjawab dengan hormat, "Desa terpencil, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, kami menyebutnya Desa Lembah. Jaraknya sekitar 100 km dari sini." Desa Lembah, 100 km jauhnya. Ding Hao merasa senang. Iya, dan persis sama dengan yang ditandai di peta. Kukira itu Desa Lembah. Untung saja aku bertanya dengan santai, kalau tidak, aku akan merindukan orang-orang ini. Berpikir sejenak, Ding Hao duduk lagi dan berkata perlahan, "Apakah prajurit penjaga yang hilang di desamu bernama Guonu? Apakah kamu kenal saudara Guo?" Pria parubaya dan rekan-rekannya merasa senang dan berkata berulang kali, "Ya, ya. Saudara Guonu adalah prajurit penjaga Desa Lembah. Dalam 4 tahun terakhir, jika bukan karena perlindungan saudara Guonu, Desa Lembah kami mungkin telah dihapus dari daftar. Dia adalah santo pelindung kami. Sayang sekali dia keluar kali ini, dan kami tidak mendapat kabar tentang dia. Kami sangat mengkhawatirkannya, tetapi kami tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Western Rock pegunungan untuk mencarinya." Itu benar, Ding Hao mengangguk. Untuk sementara, dia tidak bisa menyampaikan berita kematian Guonu kepada orang-orang ini, dan dia takut mengurangi semangat mereka. Setelah menundukkan kepalanya dan memikirkannya, Ding Hao mengangkat tangannya dan mengambil 15 tael perak lagi di tangannya. Dia berkata, "Saya mengambil 15 tael perak. Saya adalah teman saudara Guo. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menjadi prajurit penjaga Anda untuk musim dingin ini. Bolehkah?" "Apa?" Pria parubaya dan teman-temannya tiba-tiba merasa linglung saat itu juga. Adapun kekuatan Ding Hao, meskipun mereka tidak memahami seni bela diri, tetapi mereka telah melihat dengan jelas bahwa selusin prajurit sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bernapas lega di hadapan Ding Hao. Tuan seperti itu bersedia menjadi prajurit penjaga di desa lembah kecil mereka. Untuk sesaat, semua penduduk desa merasa linglung dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka merasa seperti kue yang jatuh dari langit menghantam seseorang yang terdengar hampir tidak nyata. Melihat ekspresi mereka, Ding Hao tersenyum dan berkata, "Yah, kamu merasa kekuatanku tidak sebanding dengan 15 tael perak." "Tidak, tidak." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan semangat yang liar, "Kami baru saja mengumpulkan 15 tael perak, dan kami hanya ingin menemukan, dan itu adalah ekspektasi yang berlebihan bagi kami, untuk menyewa seorang pejuang gelandangan biasa. Tanpa diduga, saya merasa bahwa Anda dengan penampilan yang mengesankan bukan berasal dari keluarga biasa dan Anda harusnya berasal dari keluarga kaya dan bangsawan. Anda bersedia datang ke desa kecil kami, dan kami benar-benar tidak dapat mempercayainya. Ya, jika Anda benar-benar bisa pergi ke desa lembah kami, dan itu bagus sekali." Beberapa orang tampak bersemangat. "Atas nama 160 orang di desa, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda." Beberapa orang berlutut di tanah dan mereka sangat gembira hingga air mata mereka hampir keluar. "Kakak adalah pria yang baik," kata gadis kecil berkulit hitam suir sambil melompat-lompat. "Jadi sudah beres." "Tidak apa-apa, kakak-kakak semuanya." Ding Hao membantu mereka bangun. Orang-orang ini adalah kerabat dan saudara laki-laki Guonu. Meskipun kedudukan mereka tidak tinggi, mereka miskin. Ding Hao lahir di daerah kumuh, dan bersama orang-orang ini, dia merasa lebih hangat dan nyaman. Mereka hanya mengobrol sebentar, dan mulai akrab satu sama lain. Ding Hao mengetahui dari obrolan bahwa pria parubaya kurus itu adalah Gao Feng, kepala desa lembah. Pemuda lainnya juga bermarga Gao. Dari lebih dari 100 orang di desa lembah, lebih dari 80% di antaranya bermarga Gao.
Seiring berjalannya waktu, pasar malam yang ramai berangsur-angsur menjadi suram. Ding Hao, bersama Gao Feng dan penduduk desa lainnya, menemukan relatif membersihkan penginapan di sebelah pasar malam dan menetap. Penduduk desa lelah dan lapar. Setelah seharian penuh kekhawatiran, mereka segera tertidur. Ding Hao kembali ke kamar, beristirahat sebentar dan mulai melakukan budidayanya. Kali ini, Ding Hao tidak ingin menarik perhatian orang lain, dan dia tidak ingin identitas aslinya dikenali, jadi dia tidak menggunakan pedang berkarat tetapi pedang bentuk naga ketika dia mulai bertarung. Yang dia dorong adalah teknik pedang membakar ki api di dantian tengahnya di dada. Sebelum dia kembali ke sekte pencari ilmu pedang, Ding Hao bermaksud menggunakan teknik pedangnya untuk bertarung dengan orang lain. Ding Hao duduk bersila di tempat tidur dengan pikirannya tenggelam ke dalam dantian menjalankan satu pedang untuk memulai teknik perjalananmu. Dia mulai mengolah ki api yang menyala-nyala. Setelah integrasi, Crystal of Extreme yang Skyfire, benih api ki yang menyala di tengah dantian di dada telah berubah menjadi kuning keemasan dengan bentuk bola seperti bintang abadi yang bersinar cemerlang. Seluruh laut kesadaran dantian dan bahkan tubuhnya seperti ruang kosmik. 7 lubang halus sebelumnya di saluran Ren memancarkan sinar halo, berputar selamanya dengan sendirinya, dan ini memiliki hubungan yang sangat misterius dengan benih ki seperti planet yang berputar mengelilingi bintang tetap. Tidak heran jika Master Pedang dan Master Pedang mengatakan bahwa alam semesta adalah kebenaran terbesar dan jalan besar tidak terlihat, tetapi mereka memiliki jejak yang harus diikuti. Segala sesuatu di dunia terkandung dalam tubuh manusia. Dalam beberapa hal, tubuh manusia dikatakan sebagai miniatur alam semesta dengan misteri yang tak terbatas. Ketika 108 lubang dalam tubuh manusia disempurnakan sepenuhnya, itu bertepatan dengan 108 bintang di alam semesta, menggemakan alam semesta, dan itulah alam keabadian, yang dapat memobilisasi semua kekuatan antara alam semesta dan surga dan menjadi penghormatan terhadap segala sesuatu. Teknik pedang ki misterius Ding Hao telah mencapai alam murid bela diri 7 lubang. Dia menjalankan ki api yang membakar cairan untuk menyerang aperture air si aperture ke-8 di saluran Ren dari 6 saluran ekstra. Ki berputar di setiap celah misterius, dan setiap sirkulasi yang selesai disebut sebagai sirkulasi kecil. Ki menyelesaikan evolusinya di semua meridian dan disebut sirkulasi besar. Sekarang Ding Hao belum menembus saluran tangan pertama Shaoyin dan Ren Meridian, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan lingkaran besar energi vital sehingga ki harus disimpan di setiap lubang untuk menjalankan sirkulasi sistemik kecil. Setiap aliran ki diberi energi dari benih ki di dantian yang dalam. Melalui setiap aperture, itu akan menjadi lebih bertenaga dari sebelumnya. Ketika melewati lubang ketujuh Istana Ungu di Ren Meridian, tebalnya berubah menjadi 10 helai rambut dari 1 helai rambut. Seperti ular piton ajaib, ki terus-menerus menyerang aperture air si aperture ke-8. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di benak Ding Hao, tubuhnya bergetar, dan di Ren Meridian, jalur ki tiba-tiba melintas. Ki cair seperti ular piton meraung gembira ke air si aperture. Planet ki baru perlahan-lahan terbentuk, seolah-olah itu adalah kemunculan planet secara bertahap setelah Big Bang. Kesadaran ilahi Ding Hao menyaksikan proses ini. Itu lambat dan cepat. Dalam sepersekian detik, aperture laut udara muncul. Percikan telah selesai. Alam murid bela diri dengan lubang 8. Ding Hao membuka tangannya, nyala api kuning pucat, seperti air dan kristal, berdetak kencang seperti peri. Detik berikutnya, dengan pikirannya, nyala api menyebar ke seluruh telapak tangan secara spiritual, seperti air mengalir, menutupi seluruh telapak tangan dalam sekejap mata, seolah-olah mengenakan sarung tangan emas muda, hanya selapis tipis. Suhunya tertahan, dan sepertinya tidak ada antusiasme. Ding Hao mengeluarkan perisai besi dari cincin penyimpanan dengan tangannya yang lain dan memukulnya dengan tangan kanannya. Dengan suara rejan, tinju yang diselimuti api emas, menembus perisai besi setebal setengah cun tanpa rasa perlawanan, seperti menembus lapisan tahu yang lembut. Tetesan besi cair berwarna kemerahan mengalir di tanah, dan segera memadat menjadi besi hitam. Ini adalah cairan api ki yang terbakar setelah Crystal of Extreme yang Skyfire diintegrasikan dan diubah, mengandung suhu yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, jika tinju itu mengenai tubuh manusia, bayangkan saja pemandangan itu, membuat seluruh tubuh menggigil meski tidak kedinginan. Dengan pemikiran Ding Hao, cairan api ki yang terbakar terus berubah, dan itu berubah menjadi pisau kecil,
atau perisai seukuran telapak tangan, atau sepasang sarung tinju dengan duri. Itu sangat berubah dan menakjubkan. Ini adalah keuntungan dari ki cair dan alam murid bela diri dengan lubang 8. Dengan peningkatan ranah budidaya, pencairan ki dapat mensimulasikan banyak hal. Orang-orang kuat yang kekuatannya telah mencapai tingkat primordial sangat kuat dengan ki. Mereka secara ajaib dapat membuat sebuah baju zirah yang menutupi seluruh tubuh, yang tahan terhadap pisau dan tombak serta tahan terhadap air dan api, dan itu sangat mengerikan. Ding Hao mendapat manfaat dari Crystal of Extreme yang Skyfire. Dia mampu mencairkan ki, tetapi tingkat kekuatan dan ketangguhannya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang kuat primordial, jadi hal-hal yang disulap secara ajaib olehnya paling banyak hanya seukuran telapak tangan, namun, kekuatannya sudah sangat menakjubkan. Adapun cara menggunakannya dalam pertempuran, dia harus memikirkannya secara mendalam dan bertahap. Saat ini, ada semburan suara di luar, dan cahaya menjadi lebih terang. Membuka jendela dan melihat keluar, Ding Hao menemukan bahwa langit redup. Malam telah berlalu. Setelah selesai mencuci, Ding Hao keluar kamar. Gao Feng dan yang lainnya sudah menunggunya di luar. Melihat Ding Hao keluar, Gao Feng menyapanya dengan hormat. Gadis kecil Suir membersihkan noda lumpur di wajahnya dan memperlihatkan wajah kecilnya yang putih dan lembut. Semua orang sarapan di penginapan dan memulai perjalanan menuju desa lembah. Sebelum meninggalkan kota damai, Ding Hao membeli banyak barang, sebagian besar adalah baju besi, senjata, dan makanan. Dia menyewa kereta besar agar semua barang yang dibeli bisa diangkut. Matahari berwarna merah, dan pecahan kepingan salju berjatuhan di langit. Sekelompok orang keluar dari gerbang utara kota damai. Desa lembah. Sama seperti kebanyakan desa suku manusia yang berukuran kecil, desa lembah tidaklah besar dengan luas sekitar 60 mu. Desa itu terletak di antara perbukitan di seberang Gunung Naga Salju. Gunung itu tertutup gletser salju sepanjang tahun. Di depan desa ada padang rumput dan semak belukar yang tertutup salju. Di selokan bawah tanah sedalam ribuan meter, seperti retakan gunung yang dipotong oleh Yang Maha Kuasa di zaman kuno dengan pedang, angin menderu-deru dan kabut bersalju memenuhi langit. Seluruh desa dibangun menghadap gunung, panjang dan sempit dari timur ke barat. Sebuah jalan utama membentang dari ujung timur desa ke barat, diapit oleh rumah-rumah dari batu dan batu es. Desa itu dikelilingi oleh tembok batu, batang kayu besar, dan balok es, yang tingginya lebih dari 50 meter. Segala jenis duri membeku di dalam es. Dari kejauhan tampak seperti landak putih yang bergerombol. Dinding es bersinar di bawah sinar matahari dan tampak mengagumkan. Tembok itu bisa bertahan melawan beberapa iblis tingkat rendah. Saat musim dingin yang panjang dan dingin mendekat, baik manusia maupun iblis menghadapi bahaya kekurangan makanan. Pada saat ini setiap tahun, di Provinsi Salju, konflik antara suku manusia dan iblis menjadi tegang dan pertumpahan darah terjadi hampir setiap hari. Untuk melanjutkan hidup dan bertahan hidup, kedua belah pihak harus saling membunuh dengan pedang dan pedang. Saat matahari baru saja terbit, Gao Lin, yang tahun ini sudah berusia 73 tahun sebagai orang tertua di desa dan juga satu-satunya tetua di sini, bersama beberapa pemuda bersenjata, memanjat menara di selatan tembok yang dikelilingi es. Berjaga-jaga di satu sisi, mereka melihat jauh ke selatan di sisi lain. 4 atau 5 hari telah berlalu sejak Gao Feng, kepala desa dan beberapa pemuda pergi ke kota damai untuk menyewa seorang prajurit penjaga. Menurut janji mereka sebelumnya, kemarin seharusnya menjadi hari kepulangan Gao Feng dan yang lainnya. Iblis di Gunung Naga Salju menjadi semakin mudah tersinggung, tapi mungkin mereka akan segera datang ke daerah ini. Orang-orang berharap kepala desa dan pengikutnya dapat kembali dengan sukses, mempekerjakan prajurit penjaga dengan kekuatan yang baik. Jika tidak, Gao Lin tidak berani memikirkan hal buruk. Jika tidak ada prajurit penjaga, musim dingin ini mungkin akan menjadi hari kiamat bagi desa lembah. Lebih banyak penduduk desa berdiri di tembok tinggi berturut-turut dengan harapan dan melihat ke arah jalan pegunungan selatan. Waktu, dalam penantian yang begitu cemas, perlahan berlalu. Lambat laun, dari siang hingga siang hari, masih belum ada seorang pun yang terlihat di satu-satunya jalan menuju luar di kejauhan. Tetua, mengapa kepala desa dan yang lainnya belum kembali? Seorang pemuda yang tampak berusia 18 atau 19 tahun, dengan alis tebal, mata besar, dan sikap agak heroik, tak sabar menunggu sambil memegang tombak berujung besi di tangannya. Gao Jian, jangan bicara omong kosong.
Dengan alis putih terangkat, Gao Lin menyela bocah nakal itu. Gao Lin membuka mulutnya, tapi tidak berani menjawab. Lihat, ada pergerakan di kejauhan. Seseorang tiba-tiba berteriak karena terkejut. Tiba-tiba mereka melihat ke arah jalan pegunungan di selatan. Di kejauhan pertemuan langit putih dengan tanah, selusin titik hitam muncul. Kemudian titik-titik hitam menjadi lebih jelas. Mereka pastinya bukanlah iblis atau hewan lain, tapi bayangan manusia yang bergerak sangat cepat. Apakah kepala desa dan teman-temannya sudah kembali? Gao Lin merasa sangat terkejut, tetapi saat berikutnya, wajah lamanya yang penuh kerutan membeku, dan kemudian dia menjadi ketakutan. Pergi cepat, kerahkan orang-orang kita untuk pertahanan. Bersiaplah di menara pertempuran. Orang-orang itu berasal dari desa Naga Darah. Sebuah spanduk putih panjang tiba-tiba berkibar di jalan pegunungan yang jauh dengan gambar naga berdarah panjang dengan gigi dan cakar tergambar. Itu mengambang oleh angin utara. Naga itu tampak hidup, berkeliaran di langit dan penuh aura darah jahat. Spanduk itu dipegang oleh seorang ksatria muda dengan baju besi lengkap berwarna hitam dan ringan. Di belakang ksatria kekar ini, pasukan kavaleri yang terdiri dari 30 atau lebih datang dengan raungan, seperti angin jahat hitam bertiup antara langit putih dan bumi dengan kecepatan tinggi, dan dalam gemuruh kuku, sekelompok ksatria muncul di bawah dinding kristal es di desa Lembah Segera. Dari jarak yang lebih dekat, keganasan para ksatria ini bisa terlihat. Baju besi hitam semua orang berlumuran darah. Semua kuda besar berambut hitam. Di bawah kepala kuda tergantung beberapa kepala manusia dan mereka membeku kaku. Ekspresi panik di wajah-wajah itu masih terlihat jelas dan dapat dibedakan. Rupanya, mereka dibunuh belum lama ini. Orang-orang ini seperti pasukan kematian yang keluar dari neraka. Armor ksatria itu ditutupi dengan darah merah beku dan es perak. Para ksatria dengan keheningan yang khusyuk menghembuskan udara putih, dan udara itu seperti kabut hantu menyebar. Dari waktu ke waktu seekor kuda mendengus, dan itu membuat suasana semakin menegangkan dengan niat membunuh yang tak terlukiskan. Di dinding, penduduk desa Lembah hampir tercengang. Kebanyakan orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Beberapa dari mereka bahkan ketakutan hingga gemetar dengan tangan memegang tombak panjang yang bergetar. Mereka menjadi pucat dengan ekspresi putus asa. Hampir semua orang pernah mendengar segala macam rumor tentang desa Naga Darah. Kelompok bandit gunung ini adalah yang terbesar dalam radius 250 km, dan mereka terkenal haus darah dan kejam. Mereka datang dan pergi dengan angin menderu, berlari liar di gunung naga salju sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Mereka menggeledah karavan, menjara desa-desa dan merampok orang serta uang. Mereka melakukan segala macam hal. Jika ada yang melakukan perlawanan, mereka akan kehabisan tenaga dan bahkan unggas serta anjing pun tidak luput. Mereka melakukan pembantaian massal yang kejam. Namun, para bandit ganas ini juga tahu bahwa mereka tidak boleh mengeringkan kolam untuk menangkap semua ikan. Untuk desa-desa dalam jarak 50 km yang menunjukkan kepatuhan terhadap desa Naga Darah, dana perlindungan dipungut selama 4 musim dalam setahun. Selain itu, mereka tidak lagi menjarah. Oleh karena itu, banyak desa serupa termasuk desa Lembah yang dapat bertahan. Di gerbang, seorang ksatria dengan baju besi hitam, sebagai kepalanya, bertubuh kekar dan tampak setinggi 2,5 meter dan tampak seperti menara besi. Dia sedang duduk tegak di atas kuda setengah iblis yang besar dan agak berlebihan, Black Wind Beast. Dia botak, wajah dan kulit kepalanya dipenuhi tato duri biru, yang membuatnya semakin ketakutan. Pria bertato berkepala plontos, dengan mata sedikit menyipit dan secercah samar rumput hijau di kedalaman pupilnya, tampak dingin seolah matanya yang dingin tidak seperti mata manusia. Pria botak bertato ini seharusnya menjadi kepala para ksatria. Mendongak, dia menyadari ketakutan di mata penduduk desa di dinding dan dia sangat menikmatinya dengan mabuk. Seorang ksatria hitam mendesak kudanya untuk berjalan keluar dari sisinya secara perlahan. Suara tapak kuda terdengar sangat keras saat menginjak jalan yang tertutup es. Dia mendongak dan berteriak, "Orang-orang di dalam tembok dengarkan aku baik-baik. Desa Naga Darah sedang disiangi. Dalam 1/4 jam, serahkan 10 perawan dan 200 tael perak." Saat tenggat waktu berakhir, pembantaian massal yang kejam akan terjadi, mulai dan bahkan unggas dan anjing pun tidak luput. Suara seperti gemuruh guntur terdengar di langit. Di dinding, penduduk desa akhirnya terbangun dan tiba-tiba mereka berada dalam kebingungan. Dengan tidak adanya kepala desa,
prajurit penjaga juga menghilang. Tanpa tulang punggung, mereka semua gemetar menghadapi bandit yang begitu ganas. Kami telah membayar dana perlindungan untuk musim dingin, mengapa kami harus membayarnya lagi? Gao Jian dengan tombak panjang di tangannya masih muda dan kuat dan dia mendapat dorongan bahwa anak sapi yang baru lahir tidak seperti harimau dan berteriak. Wah, sebuah tenda hitam menjulang ke langit. Cekikikan, menyentuh tenggorokannya, Gao Jian membuka matanya lebih lebar. Darah mengalir di jari-jarinya secara berurutan. Sekelompok panah hitam dengan kejam menembus tenggorokan dan lehernya. Tandan panah berdarah keluar dari leher belakang, berlumuran darah, dan nyawa berharga pemuda itu diambil. Jika kamu berani melawan lagi, seluruh desa akan dibantai. Suara dingin ksatria hitam itu, tanpa emosi apapun, bergema tidak jelas di bawah dinding. Gulma, kamu hanya punya waktu kurang dari separuh waktu untuk membakar dupa. Di mata mereka, penduduk desa ini adalah rumput liar yang dipanen oleh mereka. Nak, di dinding, Gao Lin tidak dapat mencegah tragedi itu. Dia menahan Gao Jian dengan suhu tubuh, dan tidak bisa menahan tangis sedih dengan air mata. Hanya karena Gao Jian mengucapkan satu kata lagi, nyawanya mudah hilang. Elder, apa yang harus kita lakukan? Mengapa tidak bertarung dengan mereka? Ya, dengan tembok itu, kita mungkin bisa melawan mereka. Kami tidak mampu membayar begitu banyak uang, dan kami tidak bisa begitu saja memberikan anak-anak kami kepada setan-setan ini tanpa daya. Ya, jika kita bertarung dengan mereka dan yang terburuk menjadi lebih buruk, kita mungkin mati. Orang-orang mengepung tubuh Gao Jian yang berangsur-angsur menjadi dingin dan amarah mereka membara. Ketakutan awal hilang, ketika anak-anak muda menyadari bahwa teman hidup mereka yang suka bermain di masa lalu tidak akan pernah bisa bangun lagi, mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Mereka sepertinya mendapatkan kembali keberaniannya dalam sekejap. Mata Gao Lin yang keruh dan tua perlahan-lahan melewati wajah anak-anak muda itu, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Bertarung, dengan apa? Ini pasti akan menjadi pembantaian. Hidup di masa-masa sulit, kaum lemah, dalam banyak kasus, harus sadar dan tidak sanggup menanggung rasa malu. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, meskipun dia meninggal, tidak masalah. Tapi wajah-wajah muda di hadapannya. Mereka adalah garis keturunan dan harapan desa lembah. Gao Lin menggelengkan kepalanya. Saat dia membuat keputusan akhir, sebuah suara kejam terdengar. Kamu masih punya 10 detik. Setelah 10 detik, tidak ada perak yang dibayarkan dan tidak ada perawan yang ditawarkan. Seluruh desa akan berlumuran darah dan tidak ada ayam atau anjing yang akan selamat. Suara ksatria hitam itu sedingin es misterius dan bergema di salju. 10, 9, 8, 7. Bau darah meresap ke dalam kehampaan. Suara ini terdengar seperti palu yang berdetak di hati setiap penduduk desa, yang membuat mereka menjadi pucat dan jantungnya berdebar kencang. Tampaknya Dewa Kematian sedang menghitung mundur. Sebagai orang bijak tertua di desa, Gao Lin tampak muram dan memikirkan satu hal yang tersisa di desa. Dia akan membuat keputusan yang sulit, tetapi pada saat ini, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dia melirik ke jalan pegunungan di selatan di kejauhan dari sudut matanya. Dengan pandangan sekilas ini, tiba-tiba dia mengarahkan pandangannya ke arah itu. Karena di jalan pegunungan di kejauhan, tiba-tiba muncul puluhan bintik hitam kecil dan mendekati desa lembah, tidak cepat dan tidak lambat. Tiba-tiba jantung Gao Lin berdebar kencang. Apakah kepala desa akan kembali? Pasti kepala desa yang kembali dengan prajurit penjaga sewaan. Sial, kenapa mereka kembali saat ini? Sebelum satu batang dupa dibakar, seluruh masyarakat berdoa agar kepala desa segera kembali. Namun kini mereka berharap kepala desa dan rekan-rekannya tidak muncul. Bahkan jika dengan 15 tael perak, kepala desa benar-benar menyewa seorang prajurit penjaga, tapi prajurit itu tidak akan menandingi lebih dari 30 bandit ganas dari desa Naga Darah dan dia mendekati kematian. Gao Lin sedang mencoba melakukan sesuatu untuk memperingatkan kepala desa dan rekan-rekannya, tapi saat ini. Neih! Suara meringkik kuda yang nyaring dan ceria menembus angin dan salju, dan terdengar jelas dari kejauhan. Ksatria lapis baja hitam adalah orang pertama yang menyadari bahwa kerumunan di kejauhan sedang mendekat. Tiba-tiba hati Gao Lin menjadi dingin. Tampaknya kepala desa dan rekan-rekannya tidak bisa lepas dari bencana hari ini. Namun, yang tidak dia pikirkan adalah, saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mendengar suara kuda itu meringkik,
kuda-kuda para bandit dari desa Naga Darah tiba-tiba menjadi gelisah. Bahkan ada di antara mereka yang berprestasi buruk hingga buang air besar dan pipis secara tiba-tiba. Mereka mengerang di tempat, berlutut di tanah dengan kaki depan, sehingga tim yang tertib tiba-tiba menjadi sangat kacau. Untungnya, para ksatria berkuda sangat terampil dengan kekuatan luar biasa dan mereka memberikan respon yang cepat. Dalam kutukan kemarahan, para ksatria menarik kendali dengan kuat dan memaksa kuda mereka untuk berdiri kembali. Wajah pria raksasa bertato tebal itu berubah. Karena dia terkejut saat mengetahui bahwa kuda setengah iblisnya, Black Wind Beast, tampil tidak normal secara tidak terduga. Itu sangat menakutkan. Jika bukan karena responnya yang cepat, mungkin dia akan membodohi dirinya sendiri. Diketahui bahwa kuda setengah iblis ini, binatang angin hitam, hampir diklasifikasikan sebagai binatang buas dan sangat ganas. Saat kuda biasa mendekati kuda setengah iblis ini, kuda biasa akan menjadi ketakutan. Tapi kenapa kuda setengah iblis itu takut berperilaku begitu buruk oleh tetangga kuda lain? Itu karena pria raksasa bertato botak itu mendongak dan menemukan bahwa seorang pria berjubah panjang dengan kuda putih sedang berlari ke arahnya seperti atopan. Dalam sekejap, pria itu telah tiba. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat wajah ksatria itu dengan jelas. Ternyata dia adalah seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun yang kekanak-kanakan, namun pemuda dengan temperamen luar biasa ini tampan dengan alis berbentuk pedang dan hidung berbentuk bale babi. Kuda yang ditungganginya sungguh di luar kebiasaan. Satu orang dan satu kuda memberi orang ilusi momentum yang kuat. Pria raksasa botak dan bertato, dengan matanya yang bersinar hijau, memusatkan seluruh perhatiannya pada kuda putih pemuda itu. Apakah itu binatang singa naga dari Provinsi Salju? Pria raksasa ini memiliki mata yang bagus, dan sekilas dia mengenali garis darah kuda putih. Suara tetangga bisa membuat kuda setengah iblis binatang angin hitam merasa ketakutan dan gelisah dan hanya 3 kuda teratas dalam daftar kuda di Provinsi Salju yang memiliki kemampuan seperti itu. Berhenti, seorang ksatria hitam keluar dari kerumunan, mencoba menghentikan anak laki-laki itu mendekat. Ada senyuman tipis di wajah pemuda tampan itu. Dia dengan lembut menggoyangkan kendali bantalannya, dan kuda putih itu tiba-tiba melompat ke udara seolah-olah memiliki sayap. Kuda itu terbang lebih dari 100 meter dari atas kepala ksatria hitam dan terus mendarat di bawah tembok. Kuda yang menawan, semua orang kagum. Penatua di tembok kota, apakah Anda Penatua Gaolin? Tanya pemuda tampan itu setelah dia menghentikan kudanya. Suaranya tidak nyaring, tapi kental di salju dan terdengar jelas oleh semua orang. Itu karena kemampuan bela dirinya yang kuat, yang mengejutkan para ksatria hitam dan mereka tidak berani meremehkan anak ini. Saat Gaolin melihat pemandangan ini dari tembok kota, tiba-tiba ada secercah harapan di hatinya. Dia dengan cepat menjawab dengan lantang, "Iya. Dan kamu?" "Aku adalah pejuang penjaga desa lembah yang baru direkrut oleh kepala desa Gaofeng. Apa yang terjadi dengan orang-orang di gerbang ini?" Gaolin sangat senang mendengar kata-kata itu. Gaofeng benar-benar menyewa seorang wali, tapi remaja di bawah kota itu masih sangat muda, jadi Gaolin ragu. Pria kecil yang masih muda, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat dia, aku khawatir dia bukan tandingan para bandit yang terlihat galak di desa Naga Darah. Dia masih sangat muda dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Semoga dia menang, jangan mati di sini. Untuk sesaat, Gaolin tidak tahu harus menjawab apa. Di bawah tembok kota. "Nak, apakah kamu pejuang penjaga baru di sini?" Raksasa botak bertato itu berjalan perlahan, melihat ke atas dan ke bawah sebentar, lalu dengan angkuh berkata, "Kami adalah ksatria desa Naga Darah dan kami di sini untuk memungut biaya perlindungan." "Wah, dari mana asalmu?" Ding Hao sedikit mengernyit. Pakaian dan nafas kelompok ksatria hitam ini jelas tidak bagus, dan kepala beku yang tergantung di bawah kepala kuda sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. "Namaku, berangkat dengan 1 pisau, seorang pejuang penjaga baru di desa lembah." Ding Hao menyeringai dan berkata, "Kamu pasti akan mengingat namaku. Berangkat dengan 1 pisau, betapa sombongnya kamu." Raksasa berkepala botak itu mencibir. Tiba-tiba, jejak bau darah melayang dari atas. Ding Hao mengerutkan hidungnya dan menatap raksasa botak itu. Matanya setajam pisau. Dia bertanya kata demi kata, "Iya. Kamu baru saja membunuh seseorang di sini, bukan?" "Haha, kami desa Naga Darah sedang menyiangi. Ada apa dengan membunuh 1 atau 2 orang?"
Seorang kesatria hitam di sekitar pria kuat itu tertawa bahagia dan berkata, dalam waktu 5 napas, jika desa lembah tidak mampu membayar biaya perlindungan, kalian semua akan mati. Oh, di matamu, membunuh orang itu seperti menyiangi, ya. Ding Hao mengangguk. Dia melihat ke arah panah hitam ksatria itu sejenak, dan kemudian berkata, jadi, apakah kamu yang membunuh pemuda di balik tembok kota? Ditatap dengan menarik oleh Ding Hao, ksatria hitam itu menjadi marah. Dia menjawab sambil mendengus, ya, aku melakukan itu. Aku menusuk tenggorokan si kecil itu dengan panah-panahku. Dia sama sekali tidak memperhatikan Ding Hao. Tapi saat berikutnya, kalau begitu, kamu bisa mati. Ding Hao tiba-tiba mengangkat tangannya dan seberkas cahaya dingin berwarna perak keluar dari tangannya. Itu adalah belati terbang. Ksatria lapis baja hitam itu mencibir dan berpikir, teknik senjata tersembunyimu sangat buruk. Beraninya kamu pamer di depanku. Dia memegang pegangannya dengan tangannya dan hendak menarik pedangnya keluar dan menghalangi cahaya dingin. Tapi di saat berikutnya, pedang terbang itu tiba-tiba berakselerasi dengan cara yang luar biasa. Itu tampak seperti aliran sungai yang paling mempesona dan menarik perhatian di malam yang gelap. Ksatria hitam itu melihat cahaya menghilang di depannya dan kemudian merasakan tenggorokannya dingin. Dia membeku di punggung kuda dan kekuatannya telah menghilang sementara pedang panjangnya yang seringkali tak terkalahkan hanya tercabut 1 inci. Ada suara tumpul di tenggorokannya. Dia berseru dengan luar biasa, kok tiba-tiba begitu cepat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia jatuh dari kudanya dan mati. Belati terbang dengan gagang halus telah menembus tenggorokan dan lehernya sepenuhnya, yang persis sama dengan cara Gao Jian, pria dari desa lembah yang telah dibunuh oleh ksatria ini sebelumnya, meninggal. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semua ksatria hitam lainnya, termasuk raksasa berkepala pelontos, tidak pernah menyangka kalau bocah ini berani menyerang lebih dulu di hadapan begitu banyak lawan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menyelamatkan rekannya. Ketika mereka ingin melakukan sesuatu, ksatria hitam itu sudah mati. Para ksatria hitam tercengang. Beraninya kamu. Mata raksasa bertato berkepala pelontos itu berkilau karena amarah dan hasrat membunuh. Dia berteriak dengan marah, beraninya kau membunuh penduduk desa naga darahku. Dasar bajingan kecil, kau sudah mati. Tak seorang pun akan menyelamatkanmu. Aku akan mengulitimu dan membiarkanmu mati di hutan belantara. Petik 2. Para ksatria hitam sangat marah. Mereka berkuda dan mengepung Ding Hao dengan kudanya. Mereka dengan marah mencabut pedang dan pedang mereka. Udara sepertinya memadat. Penduduk desa di tembok juga terkejut. Ding Hao, bagaimanapun, sepertinya telah melakukan sesuatu yang tidak relevan, dan berkata dengan ekspresi kosong, membunuh bajingan seperti ini hanya mengotori tanganku. Desa naga darah sial, kalian adalah sekelompok bandit. Beraninya kamu pamer di depanku. Karena kamu orang jahat, aku tidak bersalah membunuh kalian semua. Baiklah, aku sudah putuskan kalian semua akan mati hari ini. Dia menghina lebih dari 30 ksatria kuat ini. Sikap seperti itu membuat marah raksasa berkepala pelontos itu. Desa naga darah selalu menindas orang, tetapi sekarang bocah ini benar-benar berani membenci desa naga darah. Dia awalnya takut pada Ding Hao karena pakaiannya yang luar biasa, tetapi sekarang dia begitu terprovokasi hingga dia membalikkan badan. Sekalipun dia adalah murid dari sekte besar atau keturunan dari sekte besar atau keluarga besar, tapi jika dia mati di sini, tidak akan ada yang tahu. Pertama-tama kita bunuh bajingan kecil ini dan kemudian membantai desa lembah. Kata raksasa bertato kepala botak dengan ekspresi garang sambil mencabut pisau raksasa di pinggangnya. Waspadalah terhadap senjata tersembunyinya. Kita akan bertarung, lalu hentikan omong kosong itu. Sampah, awas, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Keinginan membunuh berkumpul di wajah Ding Hao. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, fiuh, 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 Ding Hao mengangkat tangannya, dan kemudian 4 lampu dingin, pada saat yang sama, berubah menjadi kilat perak dan menembak ke arah 4 ksatria hitam yang bergegas lebih dulu. Tidak, terdengar hampir 4 jeritan di saat yang bersamaan. Keempat belati terbang mengenai sasarannya, dan semuanya mengenai celah antara helm ksatria dan baju besinya. Keempat ksatria itu jelas-jelas melakukan tindakan mengelak, tapi entah bagaimana, belati terbang itu secara otomatis melacak mereka dan membunuh mereka seolah-olah mereka memiliki mata.
Berdebar, mayat-mayat itu jatuh dari kuda dan jatuh ke salju. Ding Hao tertawa dan mengangkat tangannya lagi dan 4 belati terbang lainnya berubah menjadi cahaya perak dingin, terbang keluar dari tangannya dan meninggalkan serangkaian hantu di kehampaan. Fiuh, fiuh, fiuh. Belati terbang yang tajam terbang melintasi udara, dan 4 ksatria hitam lainnya segera jatuh ke dalam kuda, dibunuh dengan kejam oleh belati itu. Serangan belati terbang, sinar cahaya dingin. Petir perak mencapai semua sasaran. Ksatria hitam lainnya sangat terkejut, dan pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya belati terbang itu. Anak laki-laki ini jelas menguasai keterampilan senjata tersembunyi yang sangat kuat, yang mengandung makna mendalam. Orang-orang biasa tidak bisa menghindari serangan itu sama sekali. Jika para ksatria lainnya masih tidak menganggapnya serius, mereka akan ditembak mati oleh belati terbang yang menakutkan sebelum mereka mendekati anak itu. Di atas tembok kota, Gaolin dan penduduk desa menyaksikan dengan penuh semangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kepala desa benar-benar mempekerjakan pemuda sekuat itu hanya dengan 15 tael perak. Keahliannya dalam menggunakan senjata tersembunyi sangat mengagumkan dan mempesona. Membunuh para ksatria hitam itu semudah membunuh ayam. Apakah memang ada peluang untuk menang hari ini? Tameng, raksasa botak itu sangat marah. 8 ksatria hitam masing-masing melepas perisai bundar hitam dari belakang, meletakkan perisai di depan mereka, sepenuhnya melindungi wajah dan leher mereka yang terbuka, dan pada saat yang sama, mereka mendesak kuda mereka dan bergegas mendekat. Mereka yakin bahwa selama mereka bergegas dan melancarkan pertempuran jarak dekat, mereka akan mampu memotong daging bocah iblis ini. Ding, 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 4 belati terbang ditembakkan ke perisai, memicu serangkaian percikan api. Para ksatria merasakan kekuatan besar pada perisai mereka dan pergelangan tangan mereka gemetar seolah perisai mereka ditembak oleh palu raksasa. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah mengira belati terbang pemuda ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tak heran jika ke-8 sahabatnya tewas dalam sekejap. Tapi, itu saja, meskipun belati terbang itu kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menghancurkan perisai besinya. Tanpa ancaman belati terbang, bocah ini adalah seekor harimau tanpa cakar, bukan? Di sisi lain, Ding Hao menghela nafas sedikit. Terakhir kali di reruntuhan kuno, dia mendapat beberapa rahasia bagus tentang senjata tersembunyi setelah membunuh naga dengan 1 mata dan orang-orangnya dari Sekte Bintang Jatuh. Setelah kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang, Ding Hao meluangkan banyak waktu untuk mempelajari keterampilan tersebut dan mendapatkan banyak manfaat. Teknik belati terbang miliknya akhirnya berhasil membuat terobosan, dari ranah mengandalkan kecepatan dan kekuatan hingga ranah Tao. Namun, dia tidak mengembangkan keterampilan ini terlalu lama, jadi pencapaiannya saat ini dalam senjata tersembunyi hanya dapat membuat belati terbangnya berakselerasi 1 kali atau mengubah arah 1 kali dengan menghitung dan merasakan getaran Qi. Dibandingkan dengan master dari Sekte Bintang Jatuh, yang bisa membuat senjata tersembunyi berubah sesuai keinginan mereka, jalannya masih panjang. Oleh karena itu, ketika para ksatria hitam mengeluarkan perisai mereka, pisau terbang Ding Hao menjadi kurang berguna. Hei, kawan, giliranmu. Ding Hao menepuk kudanya, binatang singa naga dari provinsi salju itu. Kuda putih ini sangat cenayang. Ding Hao sudah akrab dengannya selama beberapa hari, jadi dia sangat akrab dengannya. Saat Ding Hao menyentuhnya, kuda pintar itu segera mengerti dan tiba-tiba mendongak dan berteriak seperti singa dan harimau yang mengaum. Raungan keras bergema di udara untuk waktu yang lama. Nafas unik milik Raja Kuda langsung menyebar ke bawah tembok kota. Berdebar, tunggangan para ksatria hitam tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Mereka ketakutan dan kaki mereka lunak. 8 kuda yang berlari ke depan tergeletak di tanah, seolah-olah para abdi dalam melihat raja dan berteriak. Para ksatria yang memegang perisai segera jatuh dari kudanya seperti labu yang jatuh ke tanah. Mata Ding Hao berbinar, dan dia mengangkat tangannya lagi. 4 belati terbang lainnya berubah menjadi cahaya dingin dan membelah kehampaan dalam sekejap. 4 ksatria hitam menutupi leher mereka dan jatuh. Waktunya kurang dari 3 napas sejak awal pertempuran, 13 dari 30 ksatria hitam berpengalaman terjatuh. Mereka dibunuh seperti ayam tanpa perlawanan apapun. Mereka ketakutan sekarang meskipun orang-orang ini adalah bandit yang ganas. Itu terlalu buruk. Itu adalah pembantaian. Ksatria hitam lainnya tidak yakin apakah mereka bisa menghindari atau memblokir pisau pembunuh yang begitu mengerikan. Kamu
apakah kamu murid dari Sekte Bintang Jatuh? Raksasa berkepala pelontos itu bertanya dengan serius. Dia juga takut. Di seluruh provinsi salju, sebagian besar dari mereka yang bisa mempraktikkan senjata tersembunyi ke alam yang luar biasa adalah murid dari Sekte Bintang Jatuh. Sekte sebesar itu adalah salah satu dari 9 sekte di provinsi salju, dan desa Nagadara tidak berani memprovokasi sekte semacam itu. Jika pemuda ini benar-benar dari Sekte Bintang Jatuh, maka kekalahan hari ini tidak akan memalukan. Sial, kamu adalah murid Sekte Bintang Jatuh. Semua anggotamu adalah muridnya. Murid-murid Sekte Bintang Jatuh semuanya sampah. Pria itu sebenarnya mengira Ding Hao adalah salah satunya, yang membuat Ding Hao marah. Dia meraih tangannya dan menyentuh pinggangnya, tapi tidak merasakan apapun. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa tidak ada belati terbang yang tersisa. Dia tidak punya pisau terbang. Salah satu ksatria hitam melihat gerakan Ding Hao dan berteriak kegirangan. Haha, turunlah, pergi dan bunuh dia. Raksasa berkepala botak itu sangat gembira dan turun dari kudanya, melambaikan pisau raksasa dan dengan cepat bergegas mendekat. Ada lampu hijau berkedip di sekujur tubuhnya. Karena kamu bukan murid Sekte Bintang Jatuh, maka matilah. Wood Fighting Ki, dan prajurit bela diri dengan satu bukaan. Ding Hao langsung menilai kekuatan sebenarnya dari raksasa botak ini. Pantas saja mata lelaki ini selalu memancarkan cahaya hijau yang bukan milik manusia. Ternyata itu adalah atribut Ki-nya. Namun, orang ini pasti salah berlatih, jadi lampunya berwarna hijau aneh. Sambil berpikir, Ding Hao pun turun dari kudanya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke udara. Saat lampu merah menyala, pisau darah bentuk naga miliknya muncul di tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh berdiri di sana dengan kaki selebar bahunya. Napasnya sangat stabil. Dia meletakkan pisau panjangnya di depan dadanya, dan ada cahaya merah samar berkedip di tubuhnya dan udara di sekitarnya menjadi panas. Dia menatap raksasa botak itu dengan cermat. Rambut dan pakaian hitamnya menari-nari di udara dengan hasrat bertarung yang kuat di matanya. Alasan saya keluar kali ini adalah untuk mendapatkan pengalaman bertarung, dan pertarungan ini dapat memberikan apa yang saya inginkan. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang juga. Pada saat pisau raksasa itu ditebang, Ding Hao tertawa dan menggoyangkan pergelangan tangannya. Dia memegang pisaunya di kedua tangannya dan menyerang. Ledakan, terdengar suara logam yang keras. Dampak dahsyat tersebut menyebabkan angin kencang, meniupkan salju dan es. Ding Hao gemetar tetapi tidak mundur. Dia langsung berdiri teguh namun, raksasa bertato botak itu sepertinya tersambar petir. Dia mundur 5 atau 6 langkah dengan pisaunya tertancap di tanah. Dia tidak berhenti sampai dia memasukkan pisaunya ke tanah. Ada darah di mulutnya. Dia menatap Ding Hao dengan kaget dan bertanya, kamu. Baiklah, apakah kamu ingin bertanya mengapa kekuatanku begitu kuat? Ding Hao melenturkan pergelangan tangannya dan meniup pedang darahnya yang berbentuk naga, dan berkata, maaf, aku lupa memberitahumu. Berlatih pisau terbang hanya untuk bersenang-senang. Pedang panjang ini adalah senjataku yang sebenarnya. Pria berkepala pelontos itu menjadi sangat marah dan kesal. 16 ksatria hitam yang tersisa tersentak dan merasa berada di gua es. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Jumlah kita banyak sekali. Kenapa kita takut padanya? Pria berkepala pelontos itu berteriak setelah tertegun beberapa saat. Ding Hao memperlakukannya seperti orang idiot, yang membuatnya kesal. Dia dengan gila-gilaan menggunakan Ki-nya. Api cian yang dalam membakar tubuhnya, dan kemudian dia bergegas lagi. 16 ksatria hitam yang tersisa saling memandang dan berteriak serta mengikuti di belakangnya. Orang-orang ini putus asa. Dalam pandangan mereka, setidaknya dari segi jumlah, mereka mempunyai keunggulan. Terlebih lagi, kekuatan raksasa botak itu hanya sedikit lebih rendah dibandingkan anak laki-laki itu, selama mereka semua terus bertarung melawan anak laki-laki itu. Pada akhirnya, yang kalah adalah Ding Hao. Ledakan. Raksasa botak dan Ding Hao melancarkan banyak serangan dalam waktu yang sangat singkat. Gugusan bunga api yang mencolok tersebar di salju. Pria bertato itu sebesar dan sekuat beruang. Serangan darinya melesat menuju Ding Hao. Namun, sosok Ding Hao tidak bergerak sama sekali. Seperti andalan, tidak peduli seberapa keras pria itu menyerang. Dari awal hingga akhir, Ding Hao berdiri di tempat yang sama, tidak pernah bergerak sedikit pun.
Dia hanya memegang pedang darah berbentuk naga di kedua tangannya dan melambaikannya secara teratur. Setiap serangan pisaunya mengandung kekuatan yang mengerikan, dan waktunya sangat tepat. Setiap kali menyerang, kekuatan lama pria botak itu menghilang dan kekuatan barunya tidak muncul, yang membuat raksasa itu sangat kesal. Dia tidak pernah merasa senyaman ini, dan teknik pedang yang dia latih dengan baik tidak dapat digunakan sepenuhnya dan konsisten saat ini. Konflik kedua pria tersebut menimbulkan badai dahsyat yang membuat pasir beterbangan dan kerikil bergulung. Ksatria hitam lainnya tidak bisa bergabung dengan mereka sama sekali. Di tembok kota, Gao Lin dan yang lainnya yang akhirnya terbangun dari keterkejutan dan sangat tercengang. Ini, Gao Lin dengan rambut putih tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun karena kegembiraan. Mereka tidak pernah mengira bahwa anak muda seperti itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan lebih dari 30 ksatria hitam. Bahkan Guonu, prajurit prapenjaga, tidak bisa melakukan itu. Orang-orang muda yang memegang tubuh dingin Gao Jian gemetar karena kegembiraan. Sepertinya ada api di hati mereka. Setiap pemuda bermimpi menjadi pahlawan. Saat ini, menyaksikan Ding Hao bertarung dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, impian mereka sepertinya telah terwujud. Ayo, bunuh binatang buas ini. Penduduk desa di tembok kota mulai berteriak satu persatu. Tinggalkan 10 orang untuk membantuku memperlambat anak ini. Yang lain naik ke tembok kota dan membunuh sampah-sampah yang sudah lelah hidup. Pria raksasa bertato yang berani itu memerintahkan dengan marah. Dia bermaksud mengandalkan keunggulan mereka untuk memperlambat Ding Hao dan mengkonsumsi Ki Ding Hao. Karena dia sudah merasa bahwa tidak peduli ranah Ki asli Ding Hao lebih rendah dari miliknya, tetapi metode budidaya yang dipraktikkan Ding Hao berkali-kali lebih baik daripada miliknya, jadi kekuatan serangannya lebih kuat. Huff, kamu ingin melindungi para paria itu, bukan? Kalau begitu aku akan mengirim orang untuk membunuh mereka terlebih dahulu dan mengalihkan perhatianmu. Ksatria hitam itu langsung tahu apa yang dia maksud. Mereka mencibir dan terbang langsung menuju tembok kota. Mereka dengan cepat naik ke tembok kota. Wajah Ding Hao berubah dan segera mengambil tindakan. Dia melawan pria berkepala botak itu dengan pedangnya dan memutar tubuhnya, dengan cepat menendang kedua pedang panjang milik dua ksatria hitam yang mati itu. Desir, kedua pedang panjang itu bersiul dan berubah menjadi kilat. Dua ksatria hitam yang baru saja melompat ke udara. Kedua pedang itu memotong armor mereka dan memasukkannya ke dalam hati mereka dan memakukannya di tembok kota kristal es. Melanjutkan, si berkepala pelontos kesal. Dia mengaktifkan ki kayunya secara ekstrim dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh api hijau. Dia kemudian bergegas menuju Ding Hao seperti setan. Dia akan memperlambat Ding Hao. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam terdengar seperti ada yang memukul besi. Suaranya padat dan cepat. Lebih banyak ksatria hitam mengambil kesempatan untuk bergegas menuju tembok kota. Penduduk desa di tembok akan dibantai. Karena kamu sangat jahat dan tidak bekerja sama dengan baik, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ding Hao mengerutkan kening dan hendak membunuh orang-orang ini. Saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ngeong, kucing kecil lucu yang tadinya grogi di bahu Ding Hao sepertinya terbangun oleh suara itu. Dia tiba-tiba membuka matanya saat ini. Mata si kecil awalnya berwarna safir dan murni, tetapi saat ini, terlihat merah dan dingin. Si kecil membuka mulutnya dan meraung dengan marah. Namun, kali ini bukan mengeong, tapi melolong. Suaranya seperti harimau dan naga, dan bahkan bumi pun mulai bergetar. Saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Kepala kucing kecil itu tiba-tiba membengkak seperti balon. Dengan cepat menjadi sebesar kereta. Mulutnya yang berwarna merah jambu yang indah berubah menjadi mulut yang besar, dengan gigi-gigi cemerlang berkilau yang setajam pedang. Hal ini terlihat sangat lucu karena tubuh si kecil masih sebesar tangan manusia sehingga terlihat sangat tidak proporsional. Sebelum raksasa berkepala pelontos itu mengambil tindakan, dia hanya merasa dirinya diselimuti kegelapan dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Pemandangan ini agak menyeramkan di mata orang lain. Kepala besar kucing kecil yang lucu itu dengan cepat mengulurkan tangan dan menahan lelaki besar itu di mulutnya, meninggalkan dua kakinya di luar, lalu kucing kecil yang lucu itu melambaikan kepalanya dan menelan lelaki botak itu. Ketika orang-orang tidak bereaksi, kepala besar itu tiba-tiba menyusut tajam, dan dalam sekejap, berubah kembali ke ukuran normal.